Kehidupan seorang presiden di dunia, pastilah identik dengan gaya hidup yang tinggi, tinggal di istana dan mendapatkan pengawalan ketat untuk keluarga presiden itu sendiri, dan semua fasilitas pasti dong tersedia untuk presiden. Bukankah memang rata-rata seperti itu? Tapi tidak dengan presiden satu ini, dia adalah presiden termiskin di dunia. Namanya Jose Mujica, beliau adalah mantan presiden Uruguay ke-40, yang menjabat dari Maret 2010 hingga Maret 2015. Walaupun dia seorang presiden, tapi dia tidak punya rumah mewah dan kendaraan mewah. Kendaraan berharganya hanyalah mobil tua, dan rumahnya hanyalah rumah sederhana. Serta gajinya tidak beda jauh dengan pendapatan rakyat miskin biasa. Dia miskin bukan karena boros atau poya-poya, tapi karena ia memilih untuk hidup lebih sederhana dan tidak bergaya tinggi. Setiap bulan, Jose selalu menyumbangkan 90% gajinya ke rakyat miskin, sejumlah $12.000 atau sekitar 130 juta rupiah untuk nilai tukar pada tahun 2010. Ia hanya menyimpan sisa gajinya sekitar $800, atau sekitar 9 juta per bulan dari gajinya sebagai presiden. Padahal menjadi presiden gajinya sangat besar, dan segalanya sudah difasilitasi seperti istana dan kebutuhan lainnya. Tapi Jose menolak itu semua. Jose pun menolak untuk tinggal di istana presiden. Jose memilih menjadikan istana tersebut sebagai tempat penampungan tunawisma, sedangkan Jose sendiri malah tinggal di rumah sederhana milik istrinya di kota Montevideo dan melakukan aktivitas berkebun di sana. Uang hasil panen yang dia lakukan bersama istri digunakan untuk menambah pendapatan mereka meskipun itu kecil. Di rumah sederhananya, Jose dan istri hanya dijaga oleh 2 orang pas pampres. Serta Jose dan istri tidak memiliki asisten pelayan di rumahnya. Semua dilakukan sendiri tanpa harus menyuruh pelayan. Namun, Jose melakukan kebaikan tersebut bukan tanpa alasan hanya untuk mencari dukungan semata. Sejak kecil Jose dan keluarga sudah hidup susah. Usaha keluarganya kala itu mengalami kebangkrutan, lalu, saat Jose berusia 5 tahun ditambah lagi dengan kesedihan, yang mana sang ayah meninggal dunia. Di tahun 60-an, ia ikut gerilyawan Tupamaro untuk melawan pemerintah yang diktator. Jose dan gerilyawan tersebut melakukan pencurian, lalu hasil curiannya dibagikan ke orang-orang miskin. Selama Jose melakukan aksi melawan pemerintahan, Jose sudah ditangkap 4 kali dan tertembak 6 kali. Di tahun 1990, ia mulai mengikuti dunia politik, dan pada Oktober 2009 Jose terpilih menjadi presiden Uruguay lewat pemilihan umum atau pemilu. Selama kepemimpinan dikuasai oleh Jose, Uruguay berhasil meraih beberapa prestasi. Yang pertama, dia berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 9,8% menjadi 4%. Kedua, Jose mampu menurunkan angka pengangguran yang sebelum kepemimpinannya ada di angka 9%, dia bisa menurunkan sampai 6,5% di tahun 2014. Jose juga menaikkan upah gaji buruh, dari upah minimum di angka 1,8 juta per bulan pada tahun 2009, lalu dia naikkan menjadi 4,5 juta per bulan pada tahun 2013 dan terus naik signifikan. Dia juga menurunkan ketimpangan kekayaan antara orang kaya dan orang miskin di Uruguay, dari yang sebelumnya 45,5 di tahun 2009 menjadi 40,1 di tahun 2015. Semua yang dilakukan Jose dengan mempertahankan pertumbuhan PDB per kapita Uruguay dari sebelumnya $9.452 di 2009 menjadi $16.000 di 2014. Baru setelah masa jabatan presidennya berakhir, Jose mulai menjadi senator Uruguay untuk periode 2015 hingga 2020. Tapi dia tidak menjalankannya sampai akhir. Dia mengajukan pensiun lebih awal di tahun 2018 dan anehnya Jose juga menolak pemberian uang pensiun itu. Sungguh dia adalah presiden yang paling mulia hatinya. Meskipun dia mendapatkan julukan presiden termiskin di dunia, tapi tidak dengan hatinya. Hatinya memiliki kekayaan yang luar biasa yang orang lain pun tidak akan mampu melakukan kebaikan semacam itu. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-share, serta jangan lupa untuk follow dan subscribe sosial media kami.